Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma nas'aluka fahman nabiyyin wa qatlal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka 'ilman subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yang sedang mengikuti pengajian dimanapun Anda berada, alhamdulillah sekarang kita bertemu kembali di channel Muhazzir Al-Asyidi pada pengajian fikih yang saya bacakan kitab Nihayatuz Zain karya Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, salah seorang ulama Nusantara yang bermukim di Mekah dan menjadi mufti di Mekah, yang dikenal, yang sangat dikenal di dalam dunia Islam, dan bermazhab Syafi'i. Dan kitab ini salah satu kitab fikih muktabar dalam mazhab Syafi'i yang menjadi salah satu kitab rujukan ulama Syafi'iyah. Baiklah, langsung saja saya bacakan kitabnya. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Wa baqa lil wudu'i syurutun, dan sisa bagi wudu itu beberapa syarat. Nah, jadi dari syarat yang telah kita bacakan pada ngaji-ngaji sebelumnya, yaitu sudah pada syarat yang keempat. Nah, jadi masih ada juga itu yang disebut dalam kitab Qurratul Ain saja. Nah, di sini Imam Nawawi Al-Jawi menambah lagi bahwa masih ada sisa-sisa syarat-syarat wudu yang tidak disebutkan dalam kitab Qurratul Ain atau kitab matannya. Apa saja? Wahia, dan dianya syarat-syarat yang sisa itu Islamun. Pertama, Islam. Nah, jadi syarat wudu juga harus Islam. Maka kalau non Islam, orang kafir, tidak sah wudu. Wa tamyizun, tamyiz, maka kalau sabi, anak yang belum sampai umur tamyiz, mumayyiz, dia belum sah wudu. Nah, biasanya baru sampai umur mumayyiz itu 7 tahun. Itu anak sudah mumayyiz. Maka di bawah itu berarti masih dikategorikan dalam sabi. Karena seorang itu, manusia itu ada 3 fase sabi. Dari lahir sampai 6 tahun, fase mumayyiz dari 7 tahun sampai balik, kemudian fase mukallaf, yaitu dari balik sampai dia mati. Nah, jadi syarat wudu yang kedua, syarat wudu selanjutnya adalah tamyiz, mumayyiz maksudnya.
Wahazani syartani, dan ini dua syarat Islam dan memayit itu, fi kulli ibadatin, pada tiap-tiap ibadat yang berhajat bagi niat. Nah, berarti ini dua syarat ini hanya berlaku pada ibadat-ibadat yang berhajat kepada niat. Maka ibadat-ibadat yang tidak berhajat kepada niat, syarat ini tidak berlaku. Begitu. Kemudian selanjutnya adamul munafi, tiada yang menafikan, seperti kal khaidi, seperti khaid, wan nifasi, dan nifas. Ini fil wudu'i, pada wudu, li ghairi aqsalil haji, bagi selain orang-orang yang mandi haji, mandi sunat haji, dan wan nahwuhu, dan seumpama haji yaitu umrah. Karena bagi orang yang menunaikan haji dan umrah disunatkan mandi walaupun dia sedang berhaid, sedang nifas, tetap juga disunatkan mandi. Nah, biasanya tawabi mandi yang mengikut mandi itu adalah wudu. Maka di saat itu juga disunatkan wudu di saat haji dan umrah walaupun mereka sedang haid dan nifas. Nah, tapi ini yang dimaksud di sini tiada yang munafi, dia adamul munafi, tidak ada yang menafikan seperti haid dan nifas. Ini adalah pada wudu yang bukan orang mandi haji dan umrah. Nah, kemudian dawamun niyah, tetap niat, kekal niat, hukman, pada hukum. Begitu. Jadi maksud tetap niat di sini adalah adamus sarif, tiada yang memalingkan kepada yang lain selain niat. Itu maksud kekal niat. Maka harus kekal niat. Bagaimana sih maksud kekal niat di sini? Dari pertama kita niat, tak kala pertama kita membasuh satu bagian di wajah, atau tak kala pertama kita pasang niat saat kita membasuh wajah, sampai selesai kita berwudu, itu niat kita kekal. Artinya semua anggota-anggota wudu yang kita basuh itu adalah karena berwudu, bukan karena selainnya, sebagaimana yang telah kita berniat saat membasuh wajah. Itu kekal seperti itu sampai selesai wudu. Bi an la ya'ti bima yunafiha, ini penjelasannya dengan bahawa tidak ada yang datang dengan sesuatu yang yunafiha, yang dapat menafikan niat. Menafi niat, membatalkan niat. Tidak terjadi sesuatu dalam hati yang dapat membatalkan niat. Mana yang dapat membatalkan niat? Yang dapat membatalkan qasad hati kita, maksud hati kita saat kita pertama membasuh wajah itu. Maka di sini fa in qasada, maka jika seseorang berwudu berqasad dalam hati, bi ghaslil adwi, dengan membasuh anggota wudu, suatu anggota wudu, tabarrudan, akan apa muqasad? Akan berdingin-dingin misalnya. Tanaddufan, atau membersihkan, misalnya qasad dalam hati saat membasuh suatu anggota wudu untuk berdingin dalam hati qasadnya. Tujuannya untuk berdingin atau untuk membersihkan. Fa in kana, maka jika adalah ia itu ma'a ghaflati, beserta lalai an niyatil wudu, dari niat wudu. Jika dia saat itu lalai daripada niat wudu, nah, memang semata-mata qasad hatinya untuk tabarrudan atau tanaddufan, bukan untuk wudu. Itu makna lalai. Karena maka adalah ia itu sarifan, yang berpaling lin niyati, bagi niat saat dia berwudu, saat dia pasang, saat dia membasuh wajah. Nah, ketika berwudu.
Nah, itu sudah sarif, dia sudah berpaling bagi niat. Fayadurru, maka saat itu mudarat lah. Iya, makna mudarat, batal lah wudunya. Ketika basuh wajah sudah kita pasang niat, lalu saat kita basuh kaki sudah kasatnya itu bukan untuk basuh anggota kaki yang merupakan sanad rukun wudu, tapi basuh kaki untuk membersihkan kaki misalnya dari ada kotoran-kotoran. Semata-mata itu dalam hati, berarti itu sudah berpaling daripada niat kita. Maka basuh kaki kita itu bukan basuh kaki karena berwudu, tapi karena membersihkan kotoran yang ada pada kaki. Nah, ini yang menjadi batalnya bagaimana? Yang menjadi batalnya adalah kita lanjut terus sampai selesai dan salat. Ini batal wudu kita enggak sah. Tapi kalau seandainya kita basuh pada itu untuk membersihkan kaki daripada kotoran, lalu kita basuh lagi untuk basuh kaki memang karena berwudu, nah itu berarti enggak apa-apa. Nah, ini jangan sampai gagal paham juga nanti. Jangan pahamnya ketika kita basuh seperti itu sudah batal terus. Enggak, batal yang dimaksud sini kita lewati terus. Maka di basuh kaki itu kita tidak dianggap ada basuh kaki, maka tidak sah wudu. Begitu. Nah, wa min zalika, dan antara masuk dalam kategori berpaling daripada niat juga, sesuatu iza qasada, apabila bermaksud oleh orang yang berwudu, izalata ma, akan menghilangkan sesuatu yang ada di atas rijlaihi, dua kakinya, minal waskhi, sesuatu itu adalah berupa kotoran. Nah, jadi apabila orang berwudu, nah, dia saat membasuh kaki, qasad hatinya untuk menghilang kotoran yang ada di atas dua kakinya. Dengan apa cara dia hilangkan? Bihaqqiha, dengan mengerok. Nah, dengan mengerok. Nah, di sini mengerok ala balatil muthirah, atas lantai yang suci. Kita gosok-gosok kaki maksudnya. Saat kita basuh kaki itu kita gosok untuk menghilangkan kotoran yang ada tapak kaki, dengan cara kita gosok-gosok kaki di lantai yang suci. Semata itu. Lalu selesai dia salat. Nah, itu wudu dia enggak sah. Artinya berarti wudu dia ada kurang rukun satu, apa? Basuh kaki tidak ada. Nah, ini maksudnya mudarat. Tapi kalau setelah itu baru dia basuh kaki untuk berwudu, sah. Nah, begitu. Jangan salah, jangan sampai keliru paham. Fafihi haza tafsil, maka pada masalah ini juga ini tafsil. Haza tafsil, ini tafsil maksudnya ini yang tadi telah kita bacakan. Maknanya ini tetap masuk dalam kategori memalingkan daripada niat. Maka harus paham betul ya, harus dengan jeli. Ketika sudah paham, dia sudah menjadi ilmu dan kita tidak sulit lagi. Nah, tapi ini sebelum paham, dipaham dengan jeli. Nah, wa taqaddama izalatun najasah, dan telah terdahului, telah lewat oleh menghilangkan najis yang ada di suatu anggota wudu, bighaslin, dengan membasuh yang ghairi, selain basuh hadas. Iza, apabila lam tazilu, apabila tidak hilang, apabila belum hilang oleh najis, bighaslatin wahidatin, dengan basuh yang satu, fil wudu'i, pada wudu. Nah, jadi apabila ada najis di suatu anggota wudu, dengan satu basuh pada wudu tidak hilang najis itu, maka itu kita hilangkan dengan cara basuh yang lain, yang selain basuh wudu untuk menghilangkan najis. Mana yang selain kita berbasuh untuk mengangkat hadas, nah, itu dibasuhnya. Kita basuh najis itu, kita bersihkan najis itu, kita sucikan najis itu dengan basuh yang lain selain basuh mengangkat hadas pada wudu. Nah, begitu. Nah, ini disebut ini karena tadi ada kaitannya sebelum ini.
bahwa masalah menghilangkan kotoran yang ada di kaki. Ini masuk, makanya kalau najis cara menghilangnya begitu. Kalau tidak hilang dengan basuh wudu, maka kita hilangkan dengan basuh yang lain selain basuh wudu. Begitu. Syarat selanjutnya wa ilmun bi kaifiyatil wudu'i, mengetahui dengan kaifiyah wudu. Jadi ada ilmu kaifiyah wudu, cara-cara wudu, sunat-sunat dalam wudu, rukun-rukun wudu, syarat-syarat wudu. Itu ilmu, mengetahui masalah itu merupakan juga salah satu syarat wudu. Karena dalam amalan itu dia ada 3 pembahasan yang perlu diketahui oleh seorang muslim. Pertama, al-faridah qabla al-faridah. Ini yang fardu sebelum masuk kepada yang fardu, yaitu ilmu. Al-faridah fil faridah, yang fardu di dalam yang fardu, yaitu ikhlas saat kita beramal. Al-faridah ba'dal faridah, yang fardu setelah yang fardu, yaitu khauf. Setelah kita beramal, kita diwajibkan khauf. Makna khauf, khawatir apakah amalan kita itu diterima atau tidak. Jadi jangan nanti merasa sekali amalan kita sudah diterima. Harus ada sifat khaufnya dan raja, mengharap diterima. Fala budda minat tamyiz. Jadi maka dengan disyaratkan ada ilmu dengan kaifiyah berwudu, maka harus fala budda, harus minat tamyizi, daripada dapat membedakan bainal furudi, daripada rukun-rukun wudu, wa sunanihi, dan sunat-sunat wudu, ala tafsil fi zalika, atas rincian pada demikian. Mana rincian demikian, dengan rinci dapat membedakan. Berkumur-kumur itu sunat, istimsyak itu sunat, membasuh wajah itu wajib, kemudian pasang niat sambil basuh wajah itu wajib, kemudian basuh 2 tangan itu wajib. Gitu semuanya. Dan seterusnya. Kesimpulannya, khasiluhu, kesimpulannya, masalah disyaratkan ilmu dengan kaifiyah wudu ini adalah annahu, bahwasanya mata mayyazal furuda minas sunani, kapan-kapan mayyaza, seorang yang berwudu telah dapat membedakan akan yang fardu-fardu, rukun-rukun wudu, minas sunani, daripada sunat-sunat wudu, au i'taqadahu, atau meyakini oleh ia akan wudu itu kullahu, tiap-tiapnya wudu, furudan, wajib semua, rukun semua, dia yakini semua rukun, berkumur rukun, istimsyak rukun, basuh wajah rukun, sampai selesai rukun wudu semua, wajib semua itu dia yakini seperti itu. Ini jawabnya sahha, maka sah, minal alim, daripada orang yang alim, wal ami, dan orang awam. Kalau seperti ini ilmunya terhadap wudu, maka sah wudunya, baik dia orang alim atau orang awam. Fahatani suratani, ini adalah 2 surah, 2 gambaran. Gambaran pertama, seorang yang berwudu telah dapat membedakan yang mana rukun wudu dan sunah wudu. Gambaran yang kedua, seorang yang berwudu meyakini semua praktek dalam wudu itu wajib. Kedua-dua gambaran tersebut sah wudunya, baik orang itu orang alim atau orang awam. Ini dipahami betul-betul nih, karena kita sering mendengar amal tanpa ilmu tidak sah. Ini tidak semutulak begitu pemahamannya, tapi ada rincian. Wa in i'taqadahu, dan jika orang berwudu meyakini wudu kullahu, tiap-tiapnya wudu, sunanan, sunat semua dia yakini, ada yang wajib. Itu yang ketiga.
alima mengetahui oleh ia anna fihi bahwa padanya wudu itu ada furudan, ada rukun-rukun, wa sunanan dan ada sunan. Walam yumayyiz bainaha, tetapi dia tidak dapat membedakan yang mana rukun dan yang mana sunat. Hanya saja i'taqada, ia meyakini dengan satu fardu yang muayyin tertentu akan sunat. Dia yakini ada satu rukun tertentu, dia yakini itu sunat bukan rukun. Jadi dia salah. Nah, ini batallah minal alim wal ami, daripada orang alim dan orang awam. Yang ketiga, gambaran wahatani suratani, dan ini adalah dua gambaran juga. Apa gambaran pertama atau ketiga? Dia meyakini semua praktek dalam wudu itu sunat, bukan wajib. Tidak ada yang wajib. Itu yang ketiga atau yang pertama. Yang keempat, dia mengetahui bahawa dalam wudu itu ada rukun wudu dan ada sunat-sunat wudu. Tetapi dia belum bisa membedakan yang mana rukun, yang mana wudu. Hanya saja dia salah meyakini ada satu rukun tertentu, dia yakini itu sunat bukan rukun. Misalnya basuh wajah. Dia yakini, akidah dia yakini itu sunat bukan rukun karena bodohnya tidak menuntut ilmu misalnya. Maka kedua gambaran ini batal. Wudunya batal, tidak sah, baik itu orang alim atau orang awam. Bagi orang alim batal dan orang awam juga batal. Maka kalau ada orang awam, ini banyak orang-orang awam, kalau ada yang biasanya banyak orang-orang awam, orang tua yang tidak menuntut ilmu sudah sadar. Jadi dia meyakini semua peraturan wudu itu sunat, atau dia mengetahui di situ pokoknya ada rukun wudu, ada sunat wudu. Kalau kita tanya yang mana saja rukun, dia enggak tahu. Hanya saja bisa saja nanti dia jawab dia yakini ada satu rukun, dia ketahui ada satu rukun dengan dia katakan itu sunat. Dan itu menjadi ilmu dia. Nah, maka itu wudunya batal, tidak sah. Kita tanya, apa basuh wajah itu rukun atau sunat? Sunat, dia jawab. Dan itu ilmu dia. Sedangkan sebenarnya kan basuh wajah itu rukun, wajib. Maka wudunya selama-lamanya tidak sah selama dia belum berubah keyakinannya itu. Nah, baik orang awam atau orang alim. Kemudian wa in i'taqada, dan jika dia meyakini anna bahwa fihi pada wudu furudan, ada fardu-fardu wudu, wa sunanan dan ada sunat-sunat wudu, walam yumayyiz dan belum bisa membedakan bainaha di antara rukun wudu dan sunat-sunat wudu. Dia yakini pokoknya dalam wudu itu ada rukun wudu dan ada sunat-sunat wudu. Tapi saya tidak tahu yang mana rukun, yang mana sunat. Walam ya'taqid, dan dia tidak meyakini dengan fardin muayyin, dengan satu fardu rukun yang tertentu akan sunat naflan. Dan dia tidak meyakini suatu rukun apapun dengan keyakinan itu sunat bukan rukun, bukan wajib. Nah, kalau gambaran seperti ini sah. Di sini belum kaan misalnya, seperti bahwa karena adalah orang yang berwudu itu kulama tak kala suila ditanya an syai'in minhu, tentang sesuatu daripada wudu, hal huwa fardun atau sunatun, apakah itu fardu atau sunat. Yaqulu, dia menjawab la adri, saya tidak tahu. Misalnya seperti itu. Tapi dia tahu secara umum bahwa pokoknya ada rukun, ada sunat. Tapi kalau kita tanya satu persatu, dia jawab saya tidak tahu. Berarti di sini dia tidak ada yang salah i'tikad, sebagaimana pada surah yang keempat tadi. Nah, sahha, kalau seperti ini sahlah wudunya minal ami, daripada orang awam saja. Gambaran ini sah bagi orang awam saja. Dunal alim, tidak orang alim tidak sah. Bedanya dengan yang kedua, kalau yang kedua meyakini bahwa semua praktek dalam wudu itu wajib. Kalau ini hanya dia yakini bahwa dalam wudu itu ada wajib, ada sunat, tapi dia tidak tahu yang mana yang wajib, yang mana yang sunat kalau kita tanya satu persatu.
Nah, ini kalau seperti ini orang alim tidak sah, kalau yang tadi orang alim sah. Kenapa? Karena dia bedanya mungkin kalau sana itu dia meyakini semua wajib. Berarti tentu tidak ada yang, kalau kita tidak ada terjadi salah menentukan nanti yang mana yang wajib yang mana yang sunat, karena dia sudah menjawab semua yang wajib. Semua wajib. Kalau ini dia jawab ada yang wajib ada yang sunat, tapi tidak tahu rinciannya. Ini bagi orang alim tidak berlaku seperti ini. Nah, kalau orang awam dianggap sah. Nah, seperti itu. Jadi hawahaza suratun wahidatun, ini satu surah, satu gambaran. Nah, jadi fasuwar, maka gambaran itu khamsun, maka semuanya surah atau gambaran tadi tentang ilmu sebelum beramal atau disyaratkan ilmu bagi amal, khamsun ada 5. Isnatani, 2, sasikhani sah keduanya, minal ami wal alim daripada orang awam dan orang alim. Wa isnatani tabtilani, dan 2 yang batal keduanya, minhuma daripada orang alim dan orang awam. Wa wahidatun, dan 1 sah, minal ami daripada orang awam saja, wa tabtilu, dan batal daripada orang alim. Jadi ada 5. Ada 5 rincian tentang disyaratkan ilmu bagi amal. 2 itu sah amal bagi orang alim dan orang awam. 2 lagi batal amal bagi orang alim dan bagi orang awam. Yang terakhir sah bagi orang awam saja, tidak sah bagi orang alim. Ini perlu diketahui. Wa hadza syartun, dan ini syarat, ma'a hadza tafsir, berserta ini rincian tadi yang 5, am umum pada jami'al ibadat, pada semua ibadat, bukan pada wudu saja, semua ibadat. Kasolati, seperti salat, puasa, dan nahwu zalik, dan semua demikian. Lakinna ba'duhum, tapi sebagian ulama, tidak semua ulama, sebagian ulama istasnal hajja, mengecualikan haji. Qala, mereka berkata, fala yustaratu dzalika, maka pada haji tidak disyaratkan syarat yang ilmu ini. Jadi pada haji khilaf ulama. Selain haji, semua ulama sepakat bahawa berlaku rincian 5 tadi pada semua ibadat-ibadat. Maka ibadat apapun yang kita lakukan, jika terjadi 2 gambaran yang pertama, sah ibadat. Jika terjadi 2 gambaran yang kedua, tidak sah ibadat. Jika terjadi gambaran yang ketiga, itu sah bagi orang awam saja, tidak sah bagi orang alim. Maka para saudaraku yang dimuliakan Allah, tolong ini dipahami dengan jeli, bahkan ditulis, dicatat. Setelah dipahami nanti sudah menjadi ilmu. Nah, agar kita tidak, amal-amalan yang kita lakukan tidak batal. Nanti tahu-tahu semuanya sia, tidak ada nilai batal semua. Jadi rugi saja kita berjalan umur melakukan amal, tapi amal tidak sah satupun karena hanya salah satu syarat amal, yaitu ilmu yang tidak terpenuhi. Nah, jadi dan juga mengenai slogan ilmu tanpa amal, amal tanpa ilmu tidak sah, itu tidak paham begitu saja, tapi ada rinciannya. Rinciannya 5 seperti yang telah kita dengar, yang telah kita bacakan di kitab ini tadi. Yaitu secara umum bahwa kalau orang mengetahui yang mana rukun dan sunat amal itu, maka itu sah amalannya bagi orang alim atau orang awam. Yang kedua, orang beramal meyakini bahwa semua praktek dalam amalan dia itu wajib semua, itu sah juga bagi orang alim atau orang awam. Yang ketiga, orang yang beramal meyakini semua praktek dalam amalannya itu sunat, itu tidak sah amalannya bagi orang alim atau orang awam. Yang keempat, orang yang beramal meyakini mengetahui bahwa pada amalan yang dia kerjakan itu ada rukun-rukunnya, ada wajib-wajibnya, dan ada sunat-sunatnya, tapi dia hanya saja dia belum bisa menyebutkan yang membedakan yang mana yang wajib, yang mana yang sunat. Hanya dia salah satu, hanya saja dia salah
Ada satu wajib atau dua yang wajib, dia katakan sunat. Begitu juga ada satu yang sunat atau dua sunat dikatakan wajib. Nah, ini tidak sah amalannya bagi orang awam atau orang alim. Yang kelima, dia mengetahui pada amalan dia lakukan itu ada rukun-rukun dan ada sunat-sunatnya, tapi dia belum bisa membedakan yang mana rukun yang mana sunat secara rinci, dan dia tidak ada salah di situ seperti gambaran yang keempat tadi, maka ini sah amalannya bagi orang awam dan tidak sah bagi orang alim. Dan ini berlaku pada semua ibadat. Kecuali pada haji khilaf ulama, ada sebagian ulama mengatakan berlaku juga, ada sebagian ulama mengatakan tidak berlaku. Bagi orang awam yang naik haji, pegang saja pendapat yang mengatakan tidak berlaku. Fahazihi aisyaratun fil wudu salim. Maka ini adalah 10 syarat wudu fi wudu salim, pada wudu orang yang sehat, sejahtera, tidak ada cacat, wasakhibud darurah, dan orang yang punya darurat ma'an, bersama. Nah, artinya 10 syarat yang telah kita baca sampai di sini ini berlaku pada orang yang wudu yang salim dan wudu yang darurah. Wudu darurah itu seperti orang yang salsil rih atau orang yang salsil bol, keluar kencing terus menerus. Nah, ini orang darurat namanya. Baik orang salim, orang sehat atau orang yang punya darurat, ini 10 syarat yang telah kita baca sampai di sini ini berlaku. Nah, nanti ada syarat terakhir hanya khusus bagi orang yang mempunyai darurat saja. Jadi inilah pengajian mungkin sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Baiklah, saudaraku yang dimuliakan Allah, cukuplah sampai di sini dulu pengajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.